Perintah Kaisar Naga. Bab 1401 sampai dengan 1410. Audiobook, novel silat. Episode 141. Banyak orang mulai membicarakannya, dan Delfin yang berasal dari Pulau Penglai lambat laun dikenal orang. Tapi saat ini, Delfin tidak peduli lagi. Tujuan utamanya sekarang adalah membunuh Dev secepat mungkin dan mengambil kristal naga dan jiwa yang baru lahir. Tidak pasti apakah dia akan datang ke Daxia di masa depan. Wah, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, tidak ada gunanya, kamu akan mati hari ini. Delfin mengira Dev pasti memainkan semacam konspirasi ketika dia memberitahu begitu banyak orang. Pak Tua, apakah aku masih perlu bermain trik melawanmu? Dev mencibir, tapi Pulau Penglai benar-benar tempat yang bagus, itu bisa membuatmu berlatih ke jiwa yang baru lahir. Aku pikir pasti ada beberapa peninggalan di Pulau Penglai, jika tidak, bagaimana mungkin ada aura yang begitu kuat? Delfin menyipitkan matanya sedikit. Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang peninggalan di Pulau Penglai, tetapi kamu telah mencapai jiwa yang baru lahir di usia muda, dan kamu hanya berada di pedalaman di mana energi spiritual sangat langka. Sepertinya rahasia yang tersembunyi di dalam dirimu cukup banyak. Meskipun keterampilan Anda tak terkalahkan di dunia seni bela diri, Anda sedikit lebih lembut daripada saya, tetapi melihat bahwa kultivasi Anda tidak mudah, saya akan mengambil kristal naga dan jiwa yang baru lahir Anda, dan saya tidak akan menghancurkan 3 dan 7 jiwa Anda, sehingga Anda dapat bereinkarnasi sebagai manusia. Setelah selesai berbicara, aura Delfin tiba-tiba meledak, dan pepohonan di sekitarnya tumbang satu demi satu, bahkan orang-orang yang berada ratusan meter jauhnya merasakan aura yang kuat ini dan mundur ke kejauhan satu demi satu. Kekuatan Wuhou peringkat ketiga Delfin tiba-tiba muncul, dan tidak seperti prajurit lainnya, aura Delfin lebih murni dan memiliki kekuatan pencegah yang hebat. Merasakan aura Delfin, ekspresi Dev agak menghina, tetapi cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dev, tubuh fisik jiwa yang baru lahir tidak lagi penting. Apa gunanya melindungi tubuhmu sendiri? Kamu harus melindungi jiwa yang baru lahirmu. Setelah Delfin selesai berbicara, semburan kekuatan spiritual langsung menghantam dada Dev. Kaki kanan Dev tiba-tiba meledak, dan ledakan kekuatan spiritual meledak, lalu keduanya bertabrakan dengan keras. Tes sederhana dan tabrakan langsung menyebabkan bumi bergetar, dan dunia berubah warna. Dev mengikuti Delfin dan mundur 3 langkah pada saat yang bersamaan. Kali ini, godaan, kedua orang itu bahkan tidak bisa dibedakan. Saat ini, beberapa mobil berhenti dengan jarak 1 kilometer. Jaiden keluar dari mobil, dia datang untuk mengamati Dev dan melihat level apa yang telah dicapai kekuatan Dev. Di sisi lain, Tuan Si yang turun dari mobil lain. Tuan Si. Setelah melihat Tuan Si, tubuh Jaiden sedikit bergetar, tapi dia tetap melangkah maju untuk menyapa. Tuan Si hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa, lalu dia menegakkan tubuhnya dan langsung pergi ke puncak gunung untuk menyaksikan pertempuran Dev dan Delfin. Melihat Tuan Si, ekspresi Jaiden menjadi sangat jelek. Dia tidak mengerti tujuan Tuan Si datang ke sini. Mungkinkah dia datang untuk membantu Dev? Jika Tuan Si ada di sini untuk membantu Dev, atau bahkan mengambil tindakan ketika Dev dalam kesulitan, maka strategi mereka untuk menghadapi Dev akan berubah. Lagi pula, jika Tuan Si secara terang-terangan memihak Dev, siapa yang berani menyentuh Tuan Si dengan orang-orang ini di dunia seni bela diri Kyoto? Tuan Si diikuti oleh Kapten Jack dan berdiri di sisi lain gunung, mengamati segala sesuatu di depan mereka dengan tenang. Meskipun jaraknya ribuan meter, bagi mereka, seolah-olah mereka berada tepat di depan mereka. Kapten Singh, katakan padaku, Dev dan Delfin ini, siapa yang akan menang pada akhirnya? Tuan Si meminta pendapat Kapten Jack di sampingnya. Kapten Jack memandang Dev dan Delfin, lalu berkata, Tuan Si, aura kedua orang ini sangat murni dan mirip, tetapi aura Dev sangat ganas dan penuh dengan aura pembunuh berdarah. Meskipun nafas Delfin ini juga sangat tirani, namun nafas tirani ini agak tenang dan terkendali, dan terlihat bahwa Delfin ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Kali ini sepertinya Dev telah bertemu lawan, dan aku khawatir nyawanya akan dalam bahaya. Setelah Kapten Jack menyelesaikan analisisnya, Tuan Si tersenyum puas.
Analisis Anda bagus. Napas setiap orang akan terkait dengan kepribadian dan pengalaman setiap orang. Kekuatan Dev telah meledak, dan dia telah menghadapi banyak hal baru-baru ini, jadi dia menciptakan napasnya sengit dan penuh aura pembunuh. Dan Delfin itu telah berkultivasi di Pulau Penglai selama bertahun-tahun dan telah menjalani kehidupan yang acuh tak acuh terhadap dunia, jadi napasnya jauh lebih terkendali, dan dalam hal pencapaian dan pengalaman, Delfin ini lebih kuat dari Dev. Tetapi kemenangan dan kekalahan yang sebenarnya tidak semuanya dibandingkan dengan ini, tetapi juga kemauan dan tekad. Alasan mengapa Delfin tidak menggunakan seluruh kekuatannya adalah karena dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan dia tidak akan benar-benar melawan Dev hingga akhir. Tapi Dev putus asa. Apakah kamu memperhatikan bahwa Dev telah memutuskan untuk mengubah hidupnya? Kapten Jack terdiam, diam-diam mengawasi kedua sisi pertarungan. Ledakan. Delfin menembak Dev. Tekanan tubuhnya berguling ke arah Dev, dan aura menakutkan menutupi langit, mengubah siang menjadi malam dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan spiritual memadat dan langsung berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Dev, aku mendengar bahwa tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan, lalu coba pedangku. Delfin memegang pedang yang diubah dari kekuatan spiritual. Pedang itu melonjak hingga beberapa kaki, dan dengan energi pedang yang tak ada habisnya, itu langsung menebas Dev. Dengan pedang ini, seluruh bumi tampak terbelah, dan pasir, bebatuan, dan pepohonan berterbangan kemana-mana. Bahkan Tuan Si, yang berjarak ribuan meter, dapat merasakan kekuatan energi pedang ini. Sungguh energi pedang yang kuat, Tuan Si, bisakah Dev menghentikannya? Kapten Jack bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak tahu, jawab Tuan Si enteng. Kapten Jack terkejut, dan memandang Tuan Si dengan bingung. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Tuan Si tidak tahu. Jika Dev tidak bisa menghentikannya, bukankah Tuan Si harus bergerak? Bagaimanapun, Tuan Si ada di sini untuk melindungi Dev. Tapi Tuan Si tidak berniat bergerak. Jaiden juga sedikit menyipitkan matanya saat ini. Tubuh emas Dev yang tidak rusak ini benar-benar kuat, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menghentikan pedang ini. Jika Dev tidak bisa menangkapnya dengan satu gerakan, maka itu bukan alasan untuk khawatir. Semua orang memperhatikan Dev, ingin melihat apakah Dev dapat menghentikan pedang ini. Dan sisik di tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, Dev tidak hanya tidak menghindar, tetapi bahkan langsung menemui energi pedang Delfin. Tinju cahaya suci. Teriak Dev dengan marah, lalu dia meninju pedang di tangan Delfin dengan keras. Ledakan. Cahaya putih yang menyilaukan menyala, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Kemudian, mereka melihat pedang di tangan Delfin mulai hancur, dan akhirnya berubah menjadi sedikit kekuatan spiritual dan menghilang seketika. Dan sisik di tubuh Dev juga mulai rontok dan menghilang, dan akhirnya memperlihatkan otot yang sangat kencang. Kekuatan Dev ini tampaknya jauh lebih kuat. Kapten Jack berkata dengan sedikit terkejut. Tuan Si sedikit tersenyum, dan wajahnya juga menunjukkan kepuasan. Jaiden mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang juga agak tidak terduga adalah Douglas, yang hanya memiliki satu tangan saat ini, dan ingin melihat adegan Dev dibunuh secara brutal dengan harapan. Namun dalam pembukaan ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev mengejutkan Douglas. Kakak Du, ini, apa yang terjadi? Dari sudut pandang Douglas, jika Delfin bergerak, Dev pasti akan mati. Delfin mengabaikan Douglas, tetapi menyipitkan matanya dan menatap Dev. Nak, kekuatanmu sangat bagus. Aku telah berkultivasi selama beberapa dekade, dan selain membunuh beberapa binatang buas, aku tidak pernah bertengkar hebat dengan orang. Tapi hari ini aku akan melawanmu dengan keras, dan aku juga akan menggunakan teknik yang aku kuasai. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. Dev memandang Delfin dan tiba-tiba menghela nafas beberapa kali. Delfin mengerutkan kening. Apa yang kamu maksud dengan sayang sekali? Sayang sekali kamu telah berlatih selama beberapa dekade, dan kamu tidak pernah bertarung melawan siapapun. Hari ini adalah pertama kalinya kamu bertarung, tetapi kamu akan mati. Jawab Dev datar. Hahaha, anak bodoh, kamu seharusnya melihat dirimu sendiri ketika mengatakan kata-kata liar itu.
Saya telah melihat orang-orang seperti Anda yang sangat suka mengatakan kata-kata liar. Semakin banyak orang yang fasih seperti Anda, semakin mereka tidak memiliki apa-apa. Sepertinya saya menghargai Anda terlalu tinggi. Delphine tertawa keras. Jika kamu sangat menghargaiku, maka kamu akan tahu setelah kamu memainkan tipuan. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya abu-abu, cahayanya tidak menyilaukan, tetapi memberi orang perasaan takut. Setelah Delphine melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya langsung berbinar. Pedang roh. Delphine menghela nafas dengan cepat. Aku tidak menyangka kamu memiliki pedang roh di tanganmu. Tidak heran kamu bisa berkultivasi ke tingkat ini di usia yang begitu muda di tempat ini di mana energi roh habis. Sepertinya kamu memiliki banyak harta. Pedang rohmu telah menjadi roh pedang. Sayang sekali harta seperti itu ada di tanganmu. Delphine menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian melanjutkan, Nak, jika kamu bersedia menyerahkan pedang roh di tanganmu, dan kemudian memberiku kristal naga di tubuhmu, aku dapat menyelamatkanmu dari kematian dan tidak akan mengambil jiwa yang baru lahirmu. Benarkah? Tanya Dev. Tentu saja, aku seorang kultivator jiwa yang baru lahir yang bermartabat, bagaimana aku bisa membohongimu bahkan kamu masih bocah? Melihat Dev terguncang, Delphine langsung menepuk dadanya dan berkata, Kakakdu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak jauh dari sana, Douglas sedikit cemas ketika mendengarnya, dia meminta Delphine untuk membunuh Dev, tetapi dia tidak ingin Delphine membuat kesepakatan dengan Dev. Diam, aku bukan pelayanmu, dan aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Delphine menatap Douglas dengan tajam, yang membuat Douglas terlihat malu dan tidak berani berbicara. Nak, berjanjilah padaku, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tapi aku juga bisa membawamu ke Pulau Penglai dan menerimamu sebagai murid. Saat itu, tidak ada yang berani membunuhmu. Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi populer di masa depan. Delphine terus berjanji pada Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev terkekeh, meskipun Anda tidak menginginkan jiwa yang baru lahir saya lagi, tetapi saya menginginkan jiwa yang baru lahir Anda, dan Anda masih ingin menerima saya sebagai murid. Anda telah berlatih selama beberapa dekade, tetapi Anda hanya seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Namun, saya telah berlatih kurang dari setahun, dan kita berdua adalah jiwa yang baru lahir. Apakah Anda layak menjadi guru saya? Saya pikir Anda berhalusinasi, Pak Tua. Jika Anda berlutut dan bersujud kepada saya sebagai murid, mungkin saya bisa mengajari Anda beberapa trik, sehingga Anda bisa berlatih lebih cepat. Kamu mencari kematian. Delphine sangat marah mendengar kata-kata Dev. Segera setelah itu, tubuh Delphine mulai bertindak sebagai kekuatan tanpa akhir, dan kekuatan spiritual yang menggelinding keluar dari tubuh dan mulai mengalir ke seluruh tubuh. Segenggam belati putih kental terbentuk di sekitar Delphine. Semua belati menunjuk ke arah Dev, dan mereka membawa paksaan tanpa akhir. Tubuh Delphine berkibar, dan dia tiba-tiba mengayun ke depan. Belati kental yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Dev seperti hujan pedang. Dev melihat hujan pedang yang luar biasa, dan tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Seni pedang 9 bayangan. Segera, tubuh Dev mulai perlahan menjadi transparan, seolah berubah menjadi hantu. Segera setelah itu, hantu itu menjadi jelas lagi, dan tidak jauh dari sana, Dev lain muncul memegang pedang naga. Hujan pedang turun dengan ganas di tubuh Dev. Tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali, tetapi Dev yang lain memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras ke arah Delphine. Merasakan kekuatan energi pedang, Delphine mengerutkan kening, dan mundur dengan cepat, menghindari pukulan Dev. Ketika Tuan Si melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyala, dan ekspresi wajahnya agak terkejut. Dev ini benar-benar memperoleh inti dari seni pedang 9 bayangan. Aku tidak tahu petualangan macam apa yang ditemui orang ini. Si bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Si, Dev mempelajari ilmu pedang 9 bayangan dari Ichiro Watanabe. Tampaknya orang-orang desa pulau itu benar-benar mampu. Kapten Jack mengira Tuan Si tidak tahu dari mana Dev mempelajari ilmu pedang 9 bayangan, jadi dia berkata. Tapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si tersenyum? Kalau begitu, ilmu pedang 9 bayangan Ichiro Watanabe hanyalah akhir dari cabang Kiong,
dan itu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan ilmu pedang 9 bayangan yang sebenarnya. Itu harus menjadi keturunan dari ilmu pedang 9 bayangan, yang menyebarkan ilmu pedang ini ke negara pulau. Tetapi esensi sebenarnya dari ilmu pedang 9 bayangan diciptakan oleh pendekar pedang pertama, Master Ouyang. Bagaimana teknik itu bisa menjadi milik negara kepulauan? Tuan Si menjelaskan kepada Kapten Jack, dan Kapten Jack menyadari bahwa ilmu pedang 9 bayangan yang dipelajari Ichiro Watanabe adalah sesuatu yang diturunkan oleh Daxia. Oke, ayo pergi. Tuan Si berjalan menuruni gunung dengan perlahan. Tuan Si, apakah Anda tidak melihat Dev? Bagaimana kalau... Kapten Jack tidak mengerti mengapa Tuan Si ingin pergi. Bagaimana jika Dev terbunuh? Tidak dibutuhkan. Anak ini lebih kuat dari yang kukira. Tuan Si tersenyum ringan, lalu bertanya pada Kapten Jack. Apa yang terjadi dengan keluarga Watanabe? Keluarga Watanabe diam-diam mengirim beberapa kelompok pembunuh, tapi mereka semua tertangkap di perbatasan. Sekarang mereka lebih patuh. Jawab Jack. Tor abadi yang kuat. Ternyata selama ini keluarga Watanabe tidak mengganggu Dev, bukan karena keluarga Watanabe menyerah, tetapi Tuan Si mengirim seseorang untuk menghentikannya. Ya, kamu harus lebih berhati-hati untuk mencegah keluarga Watanabe melompati tembok dan menggunakan pembunuh emas gelap. Tuan Si mengingatkan Kapten Jack. Aku akan mengaturnya. Kapten Jack mengangguk. Tuan Si dan Kapten Jack pergi, dan Delphine memandang Dev dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Saya melihat Delphine melepaskan satu jari, seberkas cahaya langsung menembus kekosongan, dan kemudian sebuah lightsaber muncul di tangan Delphine. Tebasan dewa. Delphine berteriak dengan marah, dan pancaran pedang yang tajam langsung berayun keluar dari tangan Delphine. Pancaran pedang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, panjangnya mencapai puluhan meter. Dev tidak terburu-buru, pedang pembunuh naga di tangannya bersenandung, dan aura haus darah terpancar dari bilah pedang pembunuh naga. Kekuatan naga terus disuntikan ke dalam pedang oleh Dev. 9 ilmu pedang bayangan, pedang pertama. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terangkat miring ke atas, dan tiba-tiba ada angin kencang, dan energi pedang yang menakutkan meledak dari langit. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan langit menjadi gelap untuk beberapa saat, dan matahari serta bulan menjadi gelap. Di bawah energi pedang Dev, cahaya pedang sepanjang puluhan meter Delphine hancur berkeping-keping dan menghilang segmen demi segmen. Delphine hanya merasa telapak tangannya terguncang, dan lightsaber di tangannya hanya tinggal beberapa inci lagi. Delphine sangat marah, lightsaber di tangannya melejit lagi, dan kemudian pedang itu bersinar sangat terang ke arah Dev. Pada saat ini, Delphine tidak menahan kekuatannya, dan semua kekuatan spiritualnya dilepaskan. Memegang pedang pembunuh naga, Dev menghadapi Delphine secara langsung. Keduanya berjuang untuk kekuatan spiritual di tubuh mereka. Pertarungan seperti ini akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Orang-orang yang tidak jauh dari situ tercengang saat melihatnya, mereka tidak menyangka kekuatan Dev telah meningkat pesat. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah melalui tidak kurang dari 100 gerakan. Konsumsi besar kekuatan spiritual membuat Delphine terengah-engah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berharap untuk berurusan dengan Dev dan membuat dirinya begitu malu tak tertahankan. Kenapa? Kehilangan kekuatanmu begitu cepat. Dev tersenyum dingin. Nak, kamu lebih kuat dari yang kukira, tapi ini baru permulaan. Setelah Delphine selesai berbicara, kakinya sedikit gemetar, dan kemudian aura yang terlihat dengan mata telanjang mulai mengalir deras. Kekuatan spiritual dalam tubuh Delphine pulih sedikit demi sedikit, tetapi orang-orang di sekitarnya merasa bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Segera, kekuatan spiritual Delphine pulih sepenuhnya, yang juga mengejutkan Dev. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Delphine, tetapi dia mampu sepenuhnya mengisi kekurangan kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Saya melihat Delphine menggumamkan kata-kata, matanya menatap seperti lonceng tembaga, dan segera di atas ujung pedang, semburan kecemerlangan menyilaukan, seolah-olah matahari kecil tiba-tiba bersinar, dan mata mereka yang bersinar pada saat itu tidak bisa dibuka. Tepat ketika mata Dev sedang kesurupan, dia merasakan angin kencang bertiup dengan kecepatan secepat kilat.
Dev menoleh ke satu sisi, dan kesejukan mengalir di wajah Dev, dan dia bahkan merasakan aura sedingin es di ujung pedang. Setelah satu pukulan, Delphine mengelak ke belakang, dan kecemerlangan mulai bersinar di ujung pedang lagi. Delphine ini berencana menyerang Dev pada saat Dev kehilangan penglihatannya. Pada saat ini, Dev melihat bahwa Delphine ingin mengulangi trik yang sama, dan dia menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang hijau langsung memotong ke arah Delphine, memaksa Delphine untuk menghindar, dan memotongnya dari melakukan teknik lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev memandang Delphine dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Meskipun Delphine ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, dia juga memiliki keterampilan mantra, yang membuatnya begitu kuat. Tidak semua kultivator dapat melakukan sihir, dan keterampilan sihir sudah sangat langka di bumi ini, karena cara kultivasi abadi lazim, dan penurunan penyihir yang lambat, hanya sedikit orang yang berlatih sihir. Pada akhirnya, ketika aura telah habis, banyak orang yang mengingat mantra sebelumnya dan ingin mempelajarinya lagi, hanya untuk menyadari bahwa mantra tersebut tampaknya telah menghilang dari dunia ini, dan hanya ada sedikit mantra tingkat lanjut yang tersisa di dunia. Apa yang digunakan Delphine juga merupakan teknik, kecemerlangan di ujung pedang tidak dihasilkan oleh kekuatan spiritual tubuh. Sihir membutuhkan kekuatan spiritual, dan hanya kekuatan spiritual yang dapat mengaktifkan sihir Delphine akan membandingkan sihir dengan Dev. Jika kamu ingin membandingkan keahlianmu denganku, maka aku akan bermain denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naganya. Segera setelah itu, Dev menyatukan kedua jarinya, dan cahaya keemasan berkedip di ujung jarinya. Jari semangat. Dengan jari yang tajam ke bawah, seberkas cahaya spiritual langsung menuju ke dada Delphine. Selama jari ini mengenai pasti akan menembus lubang besar di tubuh Delphine. Namun, Delphine ini jelas juga seorang veteran pertempuran, dengan pengalaman dan respons yang sangat kuat. Saat Dev bergerak, sisi Delphine, diikuti embusan angin palem, bertiup ke arah Dev. Melihat ini, sosok Dev berkedip, dan beberapa Dev yang identik muncul dalam sekejap. Masing-masing terlihat sangat nyata, yang membuat Delphine mengerutkan kening. Pada saat Delphine tercengang, Dev sudah tiba di belakang Delphine. Segera setelah dia dihancurkan dengan pukulan, cahaya keemasan muncul di kepalan tangan Delphine merasakan bahaya di belakangnya, dan rambutnya meledak dalam sekejap. Bang! Punggung Delphine dipukul keras oleh Dev, Delphine terhuyung-huyung dan bergegas keluar, hampir jatuh ke tanah. Pukulan ini membuat wajah Delphine menjadi sangat jelek. Es keluar, hampir jatuh ke tanah. Nak, kamu harus mati hari ini. Delphine meraung marah, dengan niat membunuh yang kuat naik ke langit. Segera setelah itu, seluruh tubuh Delphine diselimuti cahaya redup, dan kemudian dia meninju Dev. Dev tidak takut, dan mengikutinya dengan pukulan. Ledakan! Dev dipukul oleh Delphine, dan pukulan Dev juga mengenai Delphine dengan keras. Mereka berdua mulai bertarung dengan hidup mereka. Tapi siapa tahu, Dev meninju Delphine, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun, dan langsung mengeluarkan kekuatan anti guncangan yang sangat besar dari Delphine, langsung menjatuhkan Dev. Tubuh Dev seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Kakakdu, kerja bagus, bunuh dia. Melihat hal tersebut, Douglas langsung berteriak kegirangan. Semua orang menggelengkan kepala, mengetahui bahwa Dev akan hancur kali ini. Jaiden menyipitkan matanya, Dev, kamu masih terlalu muda. Dari sudut pandang semua orang, Dev pasti akan mati hari ini. Dengan pukulan barusan, kekuatan mereka berdua dapat dinilai. Delphine tidak terluka, tetapi Dev tersingkir, dan hasilnya sudah dapat diputuskan. Dev, aku akui kamu jenius. Tapi sayangnya di dunia ini, jenius tidak pernah berumur panjang. Delphine melangkah maju, menatap Dev di lubang yang dalam, dan berkata dengan dingin. Dev bangkit, menggertakkan giginya dan menatap Delphine, sosoknya meledak lagi, dan langsung pergi ke Delphine. Tinju emas menyelimuti Delphine dalam sekejap dengan kekuatan penghancur. Kali ini, Delphine bahkan tersenyum, tidak pernah mengelak atau mengelak. Ledakan! Ada suara keras lainnya. Dev memukul Delphine dengan pukulan,
tetapi dia dikejutkan oleh kekuatan anti kejutan yang besar dan memuntahkan darah dan jatuh kembali dengan keras. Delphine melihat keadaan menyedihkan Dev, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, Dev, biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, silakan. Tawa Delphine penuh sarkasme, dan Douglas juga menyeringai. Saat semua orang melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka sudah mulai bubar. Sekarang ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Awalnya, kupikir Dev bisa mengikuti gerakan Delphine tapi aku tidak menyangka Delphine sengaja membiarkan Dev itu. Delphine sudah sangat kuat beberapa dekade yang lalu, dan sekarang dia telah pensiun selama beberapa dekade, jadi bagaimana mungkin Dev menjadi lawannya? Sayang sekali, jika Dev ini bisa lebih mulus, dia tidak akan diturunkan ke level ini. Semua orang membicarakannya, dan beberapa orang sudah pergi lebih awal. Dev mengerutkan kening dan menatap Delphine, dan mengeluarkan pedang pembunuh naga dengan satu tangan. Menghadapi pedang pembunuh naga Dev, Delphine tidak merasa gugup sedikit pun saat ini, dan masih memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dev terdiam, dan dengan langkah ringan di kakinya, tubuhnya langsung naik ke langit, dan pedang pembunuh naga di tangannya juga menebas. Energi pedang bergulir, membanjiri langit, seolah-olah seluruh kehampaan telah runtuh. Pedang melayang ke langit, dan galaksi bergetar. Delphine menghadapi energi pedang yang mengepul ini, senyum di wajahnya akhirnya menghilang, tapi dia tetap tidak mengelak. Dentang! Pedang Dev menebas tubuh Delphine, membuat suara nyaring. Tapi Delphine tidak terluka, tetapi Dev, tubuhnya seperti dipotong oleh senjata tajam, noda darah yang dalam muncul di dadanya, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Bekas luka di dada Dev dapat terlihat jauh di dalam tulang, dan darah terus mengalir keluar, yang dapat digambarkan sebagai kejutan. Hahaha, aku tidak pernah mengira kamu akan berani menggunakan senjata tajam, jadi kamu akan mati lebih cepat. Delphine mencibir. Dev melihat luka di dadanya dan menyingkirkan pedang pembunuh naga, sepertinya dia mengerti sesuatu. Setiap serangan akan dikembalikan kembali oleh Delphine, dan cedera pedang kali ini jelas disebabkan oleh pedang yang baru saja diayunkan. Sekarang Dev memukul dirinya, semakin keras dia, semakin kuat kejutannya. Dev tidak pernah menyangka bahwa Delphine akan bisa menggunakan mantra aneh seperti itu, jadi Dev merasa sedikit rumit. Haha, Dev, kupikir kamu masih bisa melarikan diri hari ini? Aku akan memenggal kepalamu hari ini, menggantungnya di gerbang Serikat Seni Bela Diri, dan memberitahu dunia, biarkan mereka melihat apa yang akan terjadi jika kamu berani melawan aliansi seni bela diri. Melihat Dev terluka parah, Douglas tertawa penuh kemenangan. Dev tidak memperhatikan Douglas, tetapi menatap Delphine dan tiba-tiba menyeringai. Delphine tertegun, kamu akan mati, tetapi kamu masih bisa tersenyum? Mati? Siapa bilang aku akan mati? Kamu tidak bisa membunuhku dengan trik kecil ini. Aku melihat sihirmu, dan tentu saja ada cara untuk mendobrak pintumu. Dev berkata dengan ringan. Dev, bahkan jika kamu bisa melihat sihirku, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar menghancurkan sihirku? Delphine tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba. Dev berkata, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya, diikuti oleh jalan kesadaran, menyerang Delphine. Karena kekuatan apapun akan dikembalikan oleh teknik Delphine, jadi Dev berencana untuk menyerang dengan indera ilahi dan langsung memotong kekuatan mental Delphine. Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu, dan kamu berani menyerangku dengan kekuatan mental. Dengan sedikit kekuatan mentalmu, bagaimana kamu bisa mengguncangku? Delphine tidak peduli, dalam hal keterampilan sihir, Delphine tidak berpikir ada yang bisa melampaui dia. Dengan skill sihir tingkat tinggi, kekuatan mental itu pasti kuat, itu sudah pasti. Jadi Delphine sama sekali tidak takut dengan serangan mental Dev, dan dia bahkan ingin menggunakan ini untuk secara langsung mengubah Dev menjadi demensia. Kesadaran Dev menyelimuti Delphine, dan kemudian terlintas di benak Delphine. Saat kesadaran Dev masuk, cahaya keemasan melintas di benak Delphine, langsung memotong kesadaran Dev. Delphine tersenyum dingin di wajahnya. Kekuatan mentalmu terlalu lemah. Tapi sebelum Delphine selesai berbicara, senyum tiba-tiba membeku di wajahnya.
Karena dia merasa bahwa kekuatan mental yang luar biasa terus-menerus mengalir ke pikirannya, seperti tsunami, mengalir deras. Kekuatan mental yang kuat dan melonjak semacam ini membuat pikiran Delphine menjadi lesu, dia mati-matian melawan, tetapi kekuatan mentalnya tampak tidak signifikan di depan lautan luas ini. Dev memandang Delphine yang lamban, dengan seringai di sudut mulutnya, jika Delphine tidak membencinya di awal, akan sangat sulit baginya untuk menyerang otak Delphine. Dev mengambil kesempatan itu, melompat di depan Delphine dalam sekejap, dan menghancurkannya dengan pukulan. Tetapi pada saat ini, Delphine menjadi linglung, seolah-olah dia tidak melihat Dev. Di sela-sela nafas, pukulan Dev sudah mencapai Delphine. Melihat Dev masih berani menyerang, sementara Delphine tetap tidak bergerak, Douglas mencibir. Dev, bahkan jika kamu mencoba, kamu tidak akan pernah menyakiti saudara Du sedikit pun. Douglas tidak tahu saat ini bahwa Delphine tidak menghindar, tetapi jatuh ke dalam kelesuan singkat. Ledakan. Tinju emas Dev muncul di depan mata Delphine. Pada saat ini, Delphine memalingkan matanya dan bangun. Setelah merasakan kekuatan tinju Dev, Delphine langsung berkeringat dingin. Dia secara naluriah ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Dev menghancurkan dada Delphine dengan pukulan kejam. Pukulan ini langsung membuat lubang berdarah di dada Delphine. Tubuh Delphine terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Douglas tercengang, dan menatap Delphine dengan tidak percaya. Dia berpikir bahwa pukulan ini, seperti itu barusan, akan membuat Dev terbang kembali, tetapi Delphine lah yang terbang keluar. Dan lubang berdarah di dada Delphine tampak menakutkan. Delphine bangun dengan susah payah, melihat luka di dadanya, dan tiba-tiba tersenyum dingin. Dev, kamu dan aku sama-sama jiwa yang baru lahir, kamu harus tahu kebenaran bahwa jiwa yang baru lahir itu abadi dan tubuh pasti abadi, kan? Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Kalau begitu cobalah. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya melompat lagi. Melihat ini, Delphine langsung merapal mantra, mencoba memblokir pukulan Dev, tetapi sesaat setelah dia merapal mantra, pikirannya tiba-tiba menjadi bingung lagi, membuat kepala Delphine terbelah karena sakit kepala seketika. Serangan kekuatan mental Dev hanya melukai otak Delphine secara langsung, dan Delphine tidak bisa melakukan mantra sama sekali. Delphine kembali sadar dan ingin menyegarkan dirinya, mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan memblokir Dev, tetapi sudah terlambat. Ketika Dev datang ke Delphine, dia memasukkan cakar langsung ke dada Delphine, dan kemudian telapak tangannya meraba-raba dada Delphine, dia ingin meraih jiwa yang baru lahir Delphine. Wajah Delphine menjadi sangat jelek, dan rasa sakit yang parah membuatnya sangat mengerikan. Adegan tragis ini mengejutkan semua orang secara instan, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Melihat hal tersebut, Douglas yang tidak jauh dari situ merasakan hawa dingin di hatinya, lalu berbalik dan lari. Pada saat ini, Dev tidak punya waktu untuk memperhatikan Douglas, tetapi meraih jiwa yang baru lahir Delphine, yang setara dengan merenggut nyawa Delphine. Tidak, tidak. Teriak Delphine putus asa. Anda harus tahu bahwa tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke alam jiwa yang baru lahir. Jika Dev benar-benar menghancurkan jiwa yang baru lahirnya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, maka dia tidak ada artinya untuk hidup. Kamu ingin memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Dev menarik dengan keras dan langsung merobek Delphine. Jiwa yang baru lahir Delphine hanya sedikit lebih besar dari ibu jari. Melihat jiwa yang baru lahir kecil itu, Dev langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Banyak orang menyaksikan adegan ini dari kejauhan, meskipun mereka tidak kenapa Dev awalnya kalah, sekarang mereka semua terkejut. Kalau begitu Dev benar-benar iblis. Apakah dia baru saja merobek hatinya dan memasukkannya ke dalam sakunya? Mengerikan. Aku tidak menyangka Dev begitu kejam. Lupakan saja, jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Melihat adegan berdarah ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Jiwa yang baru lahir Delphine menghilang, dan aura di tubuhnya langsung merana, dan dia menatap Dev dengan wajah memohon. Tolong, kembalikan jiwa yang baru lahir kepadaku, dan aku bisa menjadikanmu Raja Pulau Penglai. Delphine memohon Dev untuk mengembalikan jiwa yang baru lahir kepadanya. Dan Dev mencibir,
saya tidak tertarik menjadi raja manapun, saya hanya tahu bahwa mereka yang menyinggung saya akan dihukum. Ketika Delphine mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat pasi, dan dia tahu bahwa dia tidak akan selamat. Douglas, kamu sialan. Delphine meraung, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Delphine mati, matanya terbuka dan tidak bisa memejamkan matanya. Dia tidak mau, tetapi dia tidak berdaya, yang membuatnya serakah dan menginginkan harta karun pada Dev, dan berakhir seperti ini. Melihat kematian Delphine, ekspresi banyak orang menjadi sangat rumit. Ketika Dev melihat orang-orang tidak jauh, tidak ada yang berani mengikuti Dev untuk melihat langsung, dan buru-buru pergi. Saat ini, wajah Jaiden sangat jelek. Dev membunuh Delphine, yang berarti percobaan keluarga naga akan memiliki banyak variabel karena partisipasi Dev. Pada saat ini, Jaiden merasakan niat membunuh, dan buru-buru mendongak, dan menemukan bahwa Dev sedang menatapnya dengan ekspresi membunuh. Jaiden buru-buru menoleh ke belakang, lalu buru-buru masuk ke mobil dan pergi. Ada banyak orang yang berbicara sekarang, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa, hanya tubuh Delphine yang terbaring di tanah dengan dingin. Douglas, kurasa aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dev menyipitkan matanya sedikit, lalu mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari tangannya. Melihat jiwa yang baru lahir yang sangat jernih, Dev memutuskan untuk mencari tempat untuk menyaring dan menyerap jiwa yang baru lahir terlebih dahulu. Keluarga naga. Setelah Jaiden kembali ke rumah, wajahnya menjadi sangat jelek. Dev menang ketika bertarung dengan Delphine, yang membuat Jaiden khawatir. Ayah, ada apa denganmu? Raiden melihat wajah sedih Jaiden, jadi dia datang dan bertanya. Jaiden menatap Raiden, pada saat ini, tubuh Raiden hampir pulih, dan tubuh yang ditutupi jubah hitam juga memiliki otot yang kuat. Raiden, untuk uji coba kali ini, Tuan Si secara pribadi memasukkan nama Dev dan memintanya untuk berpartisipasi. Jaiden berkata pada Raiden. Ketika Raiden mendengarnya, dia segera menunjukkan kegembiraan, itu bagus. Hanya atas nama uji coba, saya bisa membunuh Dev itu secara langsung dan menyerap kekuatannya. Raiden, jangan meremehkan Dev itu, sekarang kekuatan Dev telah meningkat pesat, bahkan tangan Douglas dipotong oleh Dev. Delphine, yang menghilang selama beberapa dekade, hari ini bertarung dengan Dev. Aku menyaksikan Dev membunuh Delphine dengan metode yang sangat kejam. Uji coba ini, jika Dev juga pergi, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawannya. Jaiden mengungkapkan kekhawatirannya. Ketika Raiden mendengar ini, ekspresinya juga menjadi serius. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Dev akan mencapai ketinggian yang mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa saat, Raiden berkata, Ayah, uji coba ini diadakan oleh keluarga naga kita, jadi kita dapat mengontrol siapapun yang menambahkan ginseng, kita dapat melakukan ini. Raiden membisikkan beberapa kata ke telinga Jaiden, mata Jaiden menyala, dan kemudian dia mengangguk, oke, aku akan menghubungi sekarang, meskipun Dev kuat, tapi bagaimanapun, dia tidak mungkin tak terkalahkan dengan 2 tinju. Setelah berbicara, Jaiden bangkit dan pergi dengan cepat. Dan Raiden itu memiliki niat membunuh yang terpancar di matanya, Dev, kali ini aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kyoto, Aliansi Seni Bela Diri. Douglas melarikan diri karena malu, terengah-engah, hatinya sudah sangat marah. Sekarang bahkan Delphine bukan tandingan Dev, siapa lagi yang bisa dia temukan untuk membunuh Dev? Pemimpin aliansi kembali begitu cepat. Saya tidak tahu bagaimana pertarungannya berlangsung. Zeke bertanya sambil tersenyum saat melihat Douglas yang kembali dalam keadaan malu. Apakah kamu masih perlu bertanya? Jika Dev itu sudah mati, aku akan membawa kepalanya ketika aku kembali. Douglas tidak dalam suasana hati yang baik. Dia melemparkan semua amarahnya kepada Zeke. Hanya saja Zeke tidak marah, tetapi terus tertawa. Saya berharap pemimpin aliansi tidak berkecil hati. 4 master yang dilatih oleh aliansi seni bela diri kami dapat dikirim sekarang, dan Dev hanya akan bisa melompat untuk beberapa hari ini. Mendengar Zeke berbicara tentang 4 master yang dilatih oleh aliansi seni bela diri, mata Douglas tiba-tiba berbinar. Ya, bagaimana saya bisa melupakan mereka?
Kali ini, mereka berempat akan pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba yang diadakan oleh keluarga naga, dan Dev juga akan berpartisipasi. Pada saat uji coba, hidup dan mati akan bergantung pada takdir. Zeke berkata sambil mencibir. Setelah Douglas mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, kesuraman di wajahnya tersapu, dan dia tampak lebih enak dipandang ketika dia melihat Zeke. Pemimpin aliansi, kepala keluarga naga meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang anggota aliansi seni bela diri masuk ke dalam laporan. Mengapa Jaiden mencariku saat ini? Douglas sedikit mengernyit. Pada saat ini, Zeke sedikit memalingkan matanya. Pemimpin aliansi, jika tebakanku benar, maka Jaiden pasti ada di sini untuk berdiskusi denganmu bagaimana menghadapi Dev. Keluarga naga juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Dev, terutama Raiden, yang telah dipukuli oleh Dev dan membuatnya lumpuh. Kebencian keluarga naga ini pasti akan terbalaskan. Dan hari ini Dev mengalahkan Delphine, dan Jaiden pasti menyadari bahayanya, jadi dia datang untuk berdiskusi dengan pemimpin untuk menangani Dev bersama. Harus dikatakan bahwa Zeke sangat teliti dan licik, dan hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Orang ini menyembunyikan emosi dan kemarahannya, dan dia akan menjadi musuh tangguh Dev di masa depan. Douglas memandang Zeke dengan terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Zeke yang masih muda, tetapi dia menganalisis berbagai hal dengan cara yang baik. Undang Jaiden masuk. Douglas ingin melihat apakah Jaiden seperti apa yang dikatakan Zeke dan mendatanginya untuk membahas tindakan balasan. Segera, Jaiden masuk, dan ketika dia melihat Zeke, dia sedikit mengernyit. Zeke langsung menangkap perubahan ekspresi Jaiden, jadi dia mengikuti Douglas dan berkata, "Pemimpin, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya pergi dulu." Saat dia mengatakan itu, Zeke hendak mundur, tetapi Douglas menghentikannya. "Wakil Presiden Ning, Anda juga anggota aliansi seni bela diri sekarang, duduk di sampingku dan dengarkan." Setelah selesai berbicara, Douglas berkata kepada Jaiden, "Tuan keluarga naga, saya tidak tahu apa kepentingan Anda bertemu dengan saya." Melihat gerakan Douglas, Jaiden mencibir di dalam hatinya. Baru saja, dia melihat Douglas berguling dan merangkak pergi dengan matanya sendiri, tapi sekarang dia berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Tapi kali ini, Jaiden memiliki segunung doa, jadi dia hanya bisa dengan hormat mengatakan, "Tuan Ju, kali ini saya di sini untuk berdiskusi dengan Tuan Ju tentang urusan Dev." "Kenapa dengan Dev?" Douglas berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan mengerutkan kening. "Kenapa dengan Dev?" "Pemimpin Ju, keluarga naga kami akan mengadakan uji coba. Tuan Si berkata bahwa Dev juga harus berpartisipasi. Anda juga tahu bahwa keluarga kami, Raiden memiliki kebencian kepada Dev. Jika Dev pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba, mereka berdua pasti bertarung. Melihatnya hari ini, Dev terlalu kuat. Raiden saya mungkin bukan lawannya, jadi saya ingin berbicara dengan pemimpin Ju, ketika saatnya tiba, kita akan bersatu dan membunuh Dev bersama selama uji coba. Ini bagus untukmu dan aku untuk membunuh Dev di tempat uji coba, bahkan Tuan Si tidak bisa menyalahkan." Jaiden berkata langsung kepada Douglas. Douglas melirik Zeke dengan kaget, dia tidak berpikir bahwa tebakan Zeke benar. "Patriark Naga, aku setuju dengan rencanamu. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan 4 master dari aliansi seni bela diri kita bergabung dengan Raiden untuk menangani Dev." Douglas mengangguk dan berkata, "Tuan Ju, Dev itu punya banyak trik. Jika hanya beberapa junior, saya khawatir itu tidak bisa berurusan dengan Dev." Jaiden memandang Douglas, berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan, "Jangankan junior, pemimpin Ju sendiri ingin membunuh Dev, tapi Dev ini, dia bahkan membuatmu kehilangan lenganmu. Pemimpin Ju harus turun secara langsung." Setelah mendengar ini, kemarahan Douglas langsung meningkat, "Mengapa saya tidak turun? Saya sendiri tidak sabar untuk menguliti Dev itu." Hanya saja uji coba ini dihadiri oleh junior dari sekte dan keluarga besar. Jika saya pergi juga, saya khawatir itu akan menimbulkan kritik. Terlebih lagi, jika saya pergi, maka Dev takut untuk pergi. Jaiden tersenyum sedikit, "Tuan Ju, persidangan ini diatur oleh keluarga naga saya. Apakah Anda bisa pergi atau tidak,
itu hanya masalah kata-kata dari keluarga naga saya. Selain itu, saya dapat menyembunyikan Tuan Ju secara diam-diam. Setelah kapal keluar ke laut, Tuan Ju muncul pada saat itu, bahkan jika Dev mengetahuinya, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Mata Douglas berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Oke, ini ide yang bagus. Ketika saatnya tiba, bunuh Dev dan lemparkan dia langsung ke laut. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi peri, biarkan saya melihat apakah dia masih dibangkitkan seperti ini di laut. Douglas tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator abadi dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuh. Ketika saatnya tiba, dia akan membuang Dev langsung ke laut. Tidak peduli bagaimana Dev mencoba meregenerasi tubuhnya, itu tidak akan berguna. Dev hanya bisa dikubur di dasar laut. Karena pemimpin aliansi setuju, maka saya akan pergi untuk bersiap. Dalam 2 hari, kita akan berangkat tepat waktu. Melihat Douglas setuju, Jaiden bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Jaiden pergi, Douglas dalam suasana hati yang baik. Hahaha, kali ini Dev tidak bisa melarikan diri. Zeke menatap Douglas yang tertawa, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dan cahaya suram di matanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Bersambung ke episode 142. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.